Mari saudara kita membuka bagian daripada firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat 11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Judul daripada khotbah saya seperti tadi sudah diungkapkan, yaitu kebahagiaan terbesar atas musibah terbesar. Ya, jadi menurut saudara kebahagiaan terbesar itu apa? Nah, saya percaya tiap orang pasti punya definisi tentang kebahagiaan terbesar. Ya, kalau Anda adalah pelajar, mahasiswa, kebahagiaan terbesar adalah kalau lulus ujian akhir. Pasti itu kebahagiaan terbesar, kan? Kemudian kalau Anda yang masih jomblo, kebahagiaan terbesar kalau punya pasangan. Kalau Anda sudah menikah, kebahagiaan terbesar adalah kalau Anda punya anak. Kalau orang tuanya, kebahagiaan terbesar ya kalau punya cucu, ya kan? Kalau orang yang sakit dengan sakit yang gawat dan kritis, kebahagiaan terbesar kalau enggak jadi mati dan sembuh dari penyakitnya. Dan itu banyak cerita dari mereka-mereka yang mungkin kena COVID-19 lalu bisa sembuh. Ya. Lalu kalau orang yang lagi hutang nggak bisa bayar, hutangnya benar-benar besar luar biasa, tiba-tiba bisa dilunasi. Wah, bahagia sekali. Ya. Dan seterusnya, semua orang punya definisi tentang kebahagiaan terbesar. Tetapi sebagai orang percaya, saudara dan saya perlu merenungkan kebahagiaan terbesar itu sebenarnya apa. Dan ada seorang filosof yang bernama Epikuros mengatakan bahwa selama manusia itu mencari kebahagiaan, dia tidak pernah benar-benar mengalami puncak kebahagiaan. Kenapa manusia tidak pernah mengalami puncak kebahagiaan? Filosof ini bukan orang Kristen, tapi dia menganalisa secara filosofi. Dia bilang orang nggak pernah mencapai puncak kebahagiaan karena orang tuh masih punya keinginan. Kalau Anda misalnya nggak punya anak
begitu punya anak bahagianya luar biasa. Tapi setelah punya anak, lalu sibuk setengah mati ngurusi anaknya. Ya toh, mulai mengeluh kan. Waduh, ternyata punya anak itu repot, luar biasa. Yang belum menikah, lalu menikah, wah senangnya bukan main. Tapi setelah menikah, menjalani pernikahan banyak persoalan. Ya, sampai bahkan ada yang menyesal karena menikah. Ada yang seperti itu. Kalau Anda baru punya mobil baru, waduh senangnya bukan main. Tapi mobil baru ini pun jadi mobil lama, yang lama-lama bosan. Nah itulah hidup yang kebahagiaan yang dilewati. Tapi kebahagiaan itu akan begitu saja lewat dan kita butuh kebahagiaan baru lagi. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya nggak ada kebahagiaan yang abadi selama kita mencari kebahagiaan. Secara teologis itu juga benar. Selama kita yang mencari kebahagiaan, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang sejati itu selama kita yang mencari kebahagiaan. Karena prinsip secara teologis adalah yang benar itu bukan kita yang mencari kebahagiaan. Yang benar adalah Allah yang menyediakan kebahagiaan itu bagi Anda dan saya. Itu prinsip mendasar secara teologis. Karena kalau Anda yang mencari kebahagiaan, kebahagiaan yang Anda cari itu selalu bersifat sementara. Dan tidak ada yang bersifat kekal. Kalau Anda yang mencari. Karena manusia hanya bisa menemukan sebatas yang dia mampu mencari. Dan yang manusia mampu mencari adalah hanya hal-hal yang bersifat sementara. Tetapi hal yang bernilai kekal, prinsip firman Tuhan menegaskan kepada saudara dan saya, itu bukan inisiatif manusia, tapi inisiatif Allah. Alkitab berkata bahwa yang dicari oleh manusia itu bukan hal yang kekal, tapi hal yang sementara memang. Ya, itu alias kalau saya sebut dengan suatu istilah, yang dicari manusia itu sebetulnya kado-kadonya Allah atau hadiahnya Allah. Ya, seperti tadi misalnya dapat lulus ujian, itu hadiahnya Allah. Saya sembuh dari penyakit, hadiahnya Allah. Saya dapat jodoh, hadiahnya Allah. Saya punya anak, hadiahnya Allah. Ya, saya punya pekerjaan, gaji besar, itu hadiahnya Allah. Itu hanya kado-kadonya Allah. Sejujurnya manusia sebenarnya tidak mencari Allah, tapi kado-kadonya Allah. Banyak orang datang beribadah, ya entah tempat ibadah agama apapun. Mungkin saya berani katakan 100% dari semua manusia yang datang ke tempat ibadah, kalau itu inisiatif dari dirinya sendiri, dia hanya cari kadonya Allah. Atau kalau ada orang yang masih berargumentasi, enggak, saya enggak cari kadonya Allah, saya benar-benar mencari Allah. Allah yang dia cari atas inisiatif dia sendiri juga adalah Allah menurut kebenaran dia sendiri. Nah, kalau saudara belajar di Stris tentang doktrin Allah, bagaimana sih manusia diciptakan Allah dengan menurut gambar dan rupa Allah, manusia memang punya naluri untuk hal religius. Ada naluri religius dalam hidup manusia.
Sehingga semua manusia secara instingnya memang mereka ada naluri untuk beragama. Ya. Dan kalau kita lihat agama 1001 macam agama. Saya waktu mempelajari mengenai sejarah gereja di Indonesia, kira-kira kapan Indonesia ini mulai gereja, sebelum gereja ada di Indonesia, apa yang ada di Indonesia, ternyata yang paling unik dalam saya belajar itu adalah setiap suku di Indonesia itu punya agama, tanda petik ada agamanya setiap suku di Indonesia. Ya, suku-suku di pedalaman-pedalaman dan sebagainya, di pelosok-pelosok mesti ada kepercayaannya. Mesti ada penyembahan kepada suatu yang ilahi. Nah, itulah yang dinyatakan secara fakta ya, dan juga secara alkitabiah bahwa manusia itu selalu mencari Allah tanda petik, yaitu Allah menurut kebenarannya sendiri. Bukan Allah yang menurut Allah. Kenapa? Karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa. Di dalam manusia yang jatuh dalam dosa, manusia mencari Allah menurut kebenarannya sendiri, bukan menurut kebenaran Allah. Nah, mari kita lihat di Roma 10 ayat 2-3. Ini adalah ayat yang sudah sangat terkenal sekali dan saya selalu membagikan setiap kali saya mengajar di Stris. Roma pasal 10 ayat 2-3. Roma 10 ayat 2-3. Saya bacakan untuk Anda. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, saudara-saudara, banyak orang giat untuk Allah, termasuk orang Kristen juga giat untuk Allah, tapi giat untuk Allah tidak dijamin sudah benar. Kenapa? Karena di sini contoh yang sangat jelas, dia giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Dan ini menunjukkan suatu yang nothing. Anda giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar, itu nggak ada nilainya. Ya, di ayat 3 dikatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Ya, perhatikan. Tanpa pengertian yang benar di ayat 2, ayat 3-nya tidak mengenal kebenaran Allah. Ya, dan berikutnya oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi banyak orang yang giat untuk Allah, tapi mendirikan kebenarannya sendiri. Hal ini sama dengan bukan orang yang melayani Tuhan, tapi orang yang memberontak kepada Allah. Di kalimat terakhir dikatakan di sini, ayat 3, maka mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Meskipun giat untuk Allah, tidak takluk pada kebenaran Allah itu adalah sama dengan memberontak kepada Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, jelas Alkitab juga menyaksikan bahwa tidak ada orang yang mencari Allah. Roma 3 ayat 10-12, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua sudah berbuat kejahatan, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak.
Itu Roma 3 ayat 10 sampai 12. Jadi saudara-saudara, kembali kepada hal yang tadi saya ungkapkan. Yaitu kebahagiaan. Sebenarnya apa sih kebahagiaan yang paling membuat manusia berbahagia? Itu yang tadi saya katakan. Kebahagiaan yang paling membuat manusia berbahagia bukan kebahagiaan yang dicari oleh manusia, tapi kebahagiaan yang disediakan Allah. Ini secara epistemologi, ya, secara presupposisi, secara biblical logic sangat masuk akal bahwa kebahagiaan yang paling sejati bukan yang dicari manusia, tapi yang disediakan oleh Allah. Saya yakin kalau orang agama lain juga diajak diskusi ini, dia juga akan mengamini kebenaran ini. Kenapa? Karena memang yang dicari manusia itu selalu bersifat hanya memuaskan hawa nafsunya, dan hanya kebahagiaan yang bersifat sementara dan instan. Nah, orang-orang di dalam dia mencari kebahagiaan ini selalu orientasinya adalah orientasi sementara, bukan perspektif kekekalan. Kalau bisa sampai kepada perspektif kekekalan, itu bukan karena dia yang mampu mencari, tapi karena Allah yang sudah menyediakan. Prinsip Alkitab sangat jelas, bukan manusia yang mencari Allah, Allah yang mencari manusia. Puji Tuhan. Dan ini namanya anugerah. Kalau saudara dan saya sekarang ini bisa mengenal Allah yang benar, bukan karena kehebatan Anda, bukan karena kemampuan Anda, tapi semua karena kasih karunia Allah. Nah, saudara-saudara, jadi kebahagiaan yang paling sejati itu apa? Firman Tuhan mengatakan kepada Anda dan saya, kebahagiaan yang paling sejati adalah manusia berdamai dengan Allah. Inilah kebahagiaan yang paling sejati. Bukan yang tadi. Dapat kesembuhan, dapat kekayaan, dapat anak, ujian, punya jodoh dan sebagainya. Semuanya bersifat sementara. Tapi kebahagiaan yang dari Allah bernilai kekal dan tidak pernah habis dimakan zaman, yaitu berdamai dengan Allah. Salah seorang jemaat yang pernah saya bina dalam katekisasi pranikah, dia mengatakan sesuatu yang saya pernah mungkin sharing di kelas saya mengajar dan sebagainya, di radio juga saya pernah sharing. Jemaat ini tanya begini, Pak Andi, kan Tuhan itu menghendaki kita ini sebagai suami istri itu saling mengasihi dan membina hubungan yang makin lama makin dekat, saling mengasihi dan kasih terus bertumbuh dan makin lama makin mengasihi. Ya, benar. Tapi, nah ini pertanyaannya yang bagi saya agak mengagetkan. Kenapa Tuhan yang mengajar kita untuk saling mengasihi dengan sungguh-sungguh sebagai suami istri, tapi Tuhan juga yang memisahkan? Kita sudah begitu dekat dalam membina relasi suami istri yang katanya harus bertumbuh dan makin mengasihi. Tapi setelah kita sungguh-sungguh mengasihi, Tuhan yang memisahkan. Sungguh
menyedihkan. Kalau begitu mungkin kesimpulannya tidak usah terlalu mengasihi ya. Jadi supaya kalau berpisah tidak terlalu sedih. Tapi justru Tuhan mengajar kita untuk saling mengasihi. Tapi Tuhan yang memisahkan. Apa maksudnya? Nah inilah. Kita nggak tahu bahwa sebetulnya Tuhan itu memberikan kepada saudara dan saya hal-hal di dunia ini yang semuanya bersifat hanya sementara. Tapi sifat yang sementara ini, kalau kita adalah orang yang sudah dicelikkan mata rohani kita, sifat yang sementara ini adalah cicipan terhadap hal yang bernilai kekal. Bahwa hubungan suami istri yang begitu erat dan akrab ini sebetulnya menggambarkan akan kasih Kristus kepada jemaatnya. Tapi itu hanya gambaran. Saudara saling mengasihi sebagai suami istri, tapi jangan lupa tujuan hidup Anda bukan untuk menghasilkan jadi suami istri selesai titik. Karena kalau itu tujuan Anda, begitu Anda dipisahkan, Anda kolaps. Dan Anda kehilangan tujuan hidup. Karena tujuan hidup Anda adalah suami istri. Bukan. Tujuan hidup kita bukan untuk jadi suami istri. Hore, haleluya, tujuanku tercapai. Aku sudah jadi suami, aku sudah jadi istri. Enggak. Bukan itu tujuan hidup kita. Tapi bagaimana Tuhan mempertemukan kita dan menjadikan kita suami istri. Untuk suami istri ini boleh memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Itu yang saya jawab. Tuhan merencanakan Anda berjumpa dengan pasangan Anda supaya Anda dengan pasangan Anda boleh merupakan pasangan yang memuliakan nama Tuhan. Tapi setelah selesai tugasnya, Tuhan memisahkan. Banyak orang syok sebagai suami istri, pada saat salah satu meninggal, demikian syok, demikian down, dan merasa hidup ini sudah nggak ada gunanya. Kenapa seperti itu? Ya karena tujuannya hidupnya hanya suami istri lah, itulah yang menjadi puncak hidupku. Saya tidak katakan lalu, ya kalau meninggal biasa-biasa aja lah. Nggak usah terlalu sedih, nggak usah sedih pasti. Kehilangan pasti. Tapi kita harus sadar, itu bukan tujuan akhir hidupku, suami istri itu. Itu hanya sementara. Dan seringkali nggak siap menghadapi ini, padahal waktu pernikahan selalu diingatkan. Saudara masih ingat nggak janji nikah? Aku akan setia kepadamu, ya, baik dalam suka, duka, kaya, miskin, sehat, sakit, sampai apa? Maut memisahkan kita. Loh, itu sudah janji istri. Bakal menghadapi maut. Lupa kan? Lupa kalau janjinya sampai Tuhan memisahkan kita. Jadi kalau Tuhan sudah memisahkan, harus terima. Sudah janji kok. Berarti orang menikah itu siap berpisah loh. Siap berpisah. Bukan, wah aku punya pasangan hidup selama-lamanya bersama dengan dia. Enggak, siap berpisah. Masih ada yang tanya lagi, Pak, nanti kalau di surga masih ketemu enggak ya? Masih bisa gandeng-gandengan enggak ya? Dengan suami istri. Saya bilang, nanti di surga pasti ketemu. Tapi ketemunya sudah bukan sebagai suami istri.
Ketemunya kita sudah seperti malaikat yang tidak lagi berpasang-pasangan. Ya, kenapa? Nanti kalau di surga, iku nyonyaku ya toh, wah gandengan ya. Ternyata nyonyanya sudah menikah sama orang lain. Berarti nanti di surga rebutan loh. Wah iki, wah gak iso iki bojoku, wah yang lain gak iso, ya. Nah, jadi itu hanya sementara. Di dunia ini nggak ada yang bernilai kekal kecuali berdamai dengan Allah. Puji Tuhan. Itu kebahagiaan terbesar. Sekarang musibah terbesar. Sebetulnya apa musibah terbesar bagi orang percaya? Kalau orang seluruh dunia pasti ngomongnya ya musibah terbesar, ya memang ada musibah lain, tapi ada musibah paling puncak dan yang terbesar, yaitu apa? Kematian. Anda mau sakit apapun, tapi kalau tidak mati masih ada harapan. Tapi kalau sudah mati finish dan itu selesai, dan itulah musibah terbesar. Nah, ini juga suatu konsep yang bukan dari iman Kristen. Iman Kristen tidak pernah mengatakan bahwa kematian adalah musibah terbesar. Bahkan dibalik total konsep kematian dalam iman Kristen dengan konsep kematian secara umum. Kalau konsep kematian secara umum, masyarakat umum menilai itu musibah terbesar. Dalam iman Kristen justru dibalik oleh Rasul Paulus dan mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, saya tidak mau membahas tentang kematian karena ya itu mungkin dalam sesi yang lain. Tapi maksud saya mau menunjukkan bahwa hal yang seringkali dianggap musibah terbesar bagi orang yang beriman itu bukan musibah terbesar. Keuntungan. Mazmur 116 ayat 15. Sangat berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Atau berharga di mata Tuhan. Jadi kematian itu bukan musibah, bahkan keuntungan dan bahkan suatu yang berharga di mata Allah. Kenapa? Karena orang yang mati di dalam Tuhan, orang mati itu apa sih sebetulnya? Orang mati itu adalah roh meninggalkan tubuh. Itu namanya mati. Mati itu bukan habis, bukan finish, bukan lenyap. Mati itu adalah perpindahan roh yang dalam tubuh, keluar dari tubuhnya, meninggalkan tubuhnya, dan beralih ke hidup yang kekal. Dan kalau di dalam Tuhan, dia sudah disediakan tempat yang terindah, rumah Bapa di surga. Jadi apa yang mengerikan dalam kematian? Apa yang horor dalam kematian? Bagi orang percaya enggak ada itu. Kematian adalah roh meninggalkan tubuh dan kembali pulang ke rumah Bapa. Dan ini yang seringkali orang Kristen lupa bahwa rumahnya itu bukan di dunia, rumahnya itu rumah Bapa. Dan bukankah kalau kita pulang ke rumah Bapa itu suatu yang indah luar biasa? Ya. Banyak orang yang merasa wah kalau mati itu rugi, tidak bisa makan rujak cingur. Ya. Tidak bisa makan pangsit mie atau apa segala macam di surga enggak ada. Ya itu Anda justru membuat orang mati itu menyesal kalau ngomong kayak gitu ya. Ya, orang mati yang mungkin memang tidak ada makanan di sana ya. Tapi kebahagiaan di sana melampaui semua kebahagiaan yang
di dunia yang hanya sementara. Yaitu bertemu dengan Allah Bapa di surga, Allah Tritunggal. Bukankah itu suatu yang luar biasa? Bukankah itu suatu yang amat terindah? Dan itulah puncak kebahagiaan bahwa kita pulang ke rumah Bapa. Tadi saya sudah bilang, kebahagiaan yang paling sejati itu adalah berdamai dengan Allah. Kenapa? Karena kita ini tadinya adalah musuh Allah. Kita tadinya adalah seteru Allah. Sekarang sudah diperdamaikan, itu keindahan yang paling luar biasa. Dan dijamin kita kalau nanti selesai hidup di dunia, kita pulang ke rumah Bapa di surga. Dan bagaimana jalan Tuhan menyediakan saudara dan saya bisa punya hidup seperti ini? Jalannya sudah jelas dan kita tidak usah melihat hal yang lain-lain, yaitu apa? Tuhan sudah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa mengutus anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah, inilah berita bahagianya, bahwa Allah itu yang menyediakan kebahagiaan terbesar, berdamai dengan Allah. Untuk itu Allah mengutus anaknya yang tunggal. Dan ini akan kita peringati dalam Natal-Natal kita. Cuma saudara-saudara, banyak orang yang tidak realize, tidak menyadari bahwa Natal itu seringkali disambut dengan keindahan, dengan sukacita, kebahagiaan, keindahan, bahkan dengan banyak pesta-pesta yang menyenangkan. Ini orang pasti nggak ngerti sebetulnya maksud kedatangan Kristus. Saudara-saudara, memang tidak disalahkan kalau kita mau merayakan Natal dengan kebahagiaan. Tapi Anda perlu tahu bahwa pada saat Allah mengutus anaknya yang tunggal, itu untuk menjalani suatu musibah yang terbesar. Sebetulnya gambaran kehadiran Tuhan Yesus itu bukan gambaran yang seperti yang indah-indah yang kita bayangkan. Ya memang kelihatannya indah kalau misalnya gembala-gembala itu melihat malaikat yang bernyanyi dan sebagainya. Wah, itu luar biasa. Lalu orang Majus yang melihat bintang dan dituntun sampai ketemu. Wah, itu indah luar biasa. Tapi Anda kan pernah juga dengar cerita pada saat kelahiran Tuhan Yesus, semua bayi-bayi ya dibunuh oleh Herodes. Itu mengerikan sekali pada waktu Natal. Ya, bukan Natalnya sih. Setelah beberapa waktu kemudian baru terjadi pembunuhan yang luar biasa. Gara-gara Herodes tidak mau ada penguasa lain yang akan menggantikan dia. Itu musibah. Tapi musibah yang paling hebat adalah bukan itu. Musibah paling hebat adalah Tuhan Yesus harus disalib. Makanya orientasi Kristus datang ke dunia bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk happy-happy, bukan untuk menikmati segala fasilitas dunia yang hanya bersifat sementara. Kristus datang dengan misi yang jelas, yaitu salib. Dan kenapa saya katakan musibah terbesar? Karena ada apa di salib itu. Mari kita renungkan baik-baik. Ya. Karena banyak orang yang punya konsep
Hal yang paling mengerikan yang terjadi pada salib itu adalah Kristus harus mati. Itu yang paling mengerikan. Saya bilang itu salah. Kalau kematian secara fisik daripada Kristus itu dianggap hal yang paling mengerikan, itu salah besar. Kenapa? Karena Kristus sendiri mengajari murid-muridnya jangan takut mati. Mati secara fisik. Jangan takut kepada orang yang akan membunuh kamu. Ya. Karena dia hanya bisa membunuh kamu secara fisik, tapi tidak bisa membunuh nyawa. Takutlah kepada dia yang bisa membunuh baik tubuh maupun nyawa, yaitu Allah. Jadi kalau Kristus saja ngajari murid-muridnya jangan takut mati, lalu Kristus sendiri takut mati, di Taman Getsemani Tuhan Yesus ketakutan mati, itu berarti Tuhan Yesus sendiri menyangkali ajarannya bahwa manusia jangan takut mati. Dalam hal ini saya merasa banyak orang tidak konsisten dalam pengajarannya. Karena mengatakan bahwa Tuhan Yesus di Taman Getsemani bergumul takut mati. Ini kok salah banget. Kenapa saya katakan salah banget? Ya karena Tuhan Yesus juga tahu kok arti mati itu apa. Kalau Tuhan Yesus takut mati, berarti dia sendiri tidak konsisten dengan ajarannya. Mengajarkan murid-muridnya jangan takut mati, dia sendiri takut mati. Lalu ada orang bilang yang agak membela Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus kan manusia, Pak, sama seperti kita. Kita seringkali waktu sehat bilang, tidak takut mati, tidak takut mati. Tapi pada saat detik-detik menghadapi kematian takut juga. Nah demikian juga Tuhan Yesus. Ya toh, tidak usah takut mati, tidak usah takut mati. Tuhan Yesus sendiri menghadapi kematian takut juga. Masa gitu? Hah? Itu kan tafsiranmu yang terlalu antroposentris. Menurut saya, bukan menurut saya, menurut Alkitab, bagaimana Alkitab menyaksikan pergumulan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah takut mati fisik. Yang paling ditakuti Tuhan Yesus, ini semua sudah saya bahas di YouTube juga. Kalau Anda nanti mau meneliti silahkan lihat di YouTube Stris Ngagel dengan judul Getsemani. Saya bahas tentang pergumulan kematian Kristus 6 sesi. Saya bahas di YouTube. Ya. Nah, singkat ceritanya begini. Sebenarnya kalau dikatakan Tuhan Yesus mati secara fisik itu menebus dosa, itu enggak tepat juga. Kematian Tuhan Yesus secara fisik itu tidak untuk fokus menebus dosa saudara dan saya. Loh, kan betul Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita. Saya jawab, tidak. Buktinya apa? Buktinya begini. Sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus mengatakan satu kata, yaitu apa? Sudah selesai. Itu sebelum mati fisik. Kalau mati fisiknya Kristus itu adalah untuk menebus dosa, Tuhan Yesus tidak akan bilang sudah selesai. Betul enggak? Hah? Tuhan Yesus pasti ngomongnya belum selesai. Karena aku masih harus menebus dosa melalui kematian fisikku. Sudah selesai. It is finished. Dan waktu Tuhan Yesus sebelum mati kalimat terakhir adalah, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku.
Nah, ini persis seperti yang tadi saya bilang. Mati itu adalah roh meninggalkan tubuh, kembali ke rumah Bapa. Jadi apanya yang menebus? Kalau kematian itu, kematian fisik itu hanya roh meninggalkan tubuh. Jadi itu bukan untuk menebus dosa. Jadi kapan Pak menebus dosanya? Saya jawab, yang ditebus oleh Kristus adalah Kristus harus mengalami maut. Dan maut itu, penekanannya maut di dalam Alkitab, dalam kaitan dengan dosa adalah terpisah dari Allah. Berarti sebetulnya musibah terbesar yang dialami oleh Kristus bukan mati jasmani. Musibah terbesar yang dialami oleh Kristus pada saat dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah musibah terbesar. Kristus harus terpisah dari Allah Bapa. Kenapa begitu? Karena yang dibayar oleh Kristus adalah maut. Ya. Yang dibayar oleh Kristus itu maut. Kristus bukan membayar hutang saudara dan saya dengan kematian jasmani, tapi dengan maut. Dan arti maut itu terpisah dari Allah. Taunya dari mana? Maut terpisah dari Allah. Dari sejak Adam dan Hawa, Tuhan mengatakan pada waktu kamu makan buah ini kamu akan mati. Enggak mati jasmani, tapi mati rohani, yaitu terpisah dari Allah. Hubungan yang tadinya harmonis sekarang tidak harmonis. Ya. Upah dosa ialah maut, terpisah dari Allah. Dan maut itu tersebar kepada seluruh manusia. Roma 5 ayat 12. Upah dosa dalam maut, Roma 6 ayat 23. Semua ini tercatat dalam kitab suci. Ya. Dan ada satu ayat yang saudara saya mau bagikan bagi Anda. Coba baca. 1 Korintus 15 ayat 26. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 26. Kita baca sama-sama. Pendek saja. 1, 2, 3. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Saudara tidak merasa heran dengan kata-kata ini? Musuh yang terakhir yang dibinasakan oleh Allah, oleh Kristus adalah maut. Saya waktu membaca ayat ini pertama kali saya heran. Kok enggak musuh yang terakhir itu adalah iblis? Musuhnya iblis dong. Musuh yang terakhir yang dibinasakan. Tapi setelah saya belajar dan saya juga menjelaskan di satanologi ya. Di YouTube itu juga ada satanologi. Ya, kita seringkali gambaran antara Allah dan iblis itu seperti ini. Ini Allah, ini iblis. Oh, tarung. Ya. Salah kalau seperti itu. Itu gambaran Allah dan iblis kalau kayak gini itu gambaran yin dan yang. Ada kuasa terang, ada kuasa gelap, saling bertarung dan tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Seimbang terus. Yin dan yang itu mesti seimbang. Antara gelap dan terang, jahat dan baik, panas dan dingin, seimbang. Demikian juga Allah dan iblis seimbang. Benar enggak Allah dan iblis seimbang? Tidak pernah ada itu di dalam Alkitab. Allah dan iblis seimbang. Jadi mestinya gambarannya bukan gini. Gambarannya apa? Allah ada di atas dan menguasai segala ciptaannya,
termasuk iblis di dalam kekuasaan Allah. Jadi di mata Allah, iblis itu nggak ada apa-apanya, bukan musuhnya Allah, bukan kawan juga. Maksudnya gini loh, misalnya ya, Mike Tyson bertanding melawan musuhnya Andy Halim. Bagi Mike Tyson, Andy Halim itu sopo? Cilik, ya toh, percil, nggak ada apa-apanya, lebih ringan dari kelas bulu. Ya. Jadi tidak mungkin bahwa Mike Tyson punya musuh Andy Halim, itu nggak mungkin. Nah, persis sama. Allah itu bukan punya musuh iblis, nggak ada apa-apanya iblis dibandingkan Allah, itu nggak ada apa-apanya. Ini suatu perspektif yang Anda harus paham. Dan itu saya jelaskan ya dalam juga seri saya membahas satanologi. Banyak beberapa teman yang dengar satanologi ini, mereka sharing soal wah, perspektif kita banyak diubahkan. Mempelajari itu. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi musuh terakhir dari Tuhan Yesus bukan iblis, nggak ada apa-apanya. Iblis itu bukan musuh yang beratnya setengah mati. Sampai ada yang menggambarkan nanti di akhir zaman, saudara-saudara, iblis itu akan menyerang surga. Dan waktu surga diserang, malaikat kewalahan, ya sampai berdarah-darah. Itu cerita horor ya toh. Kebanyakan nonton film horor. Nggak ada cerita seperti itu. Sampai malaikat berdarah-darah melawan iblis. Sampai banyak yang berguguran dan sebagainya. Gampang mengalahkan iblis. Tuhan cuma bilang sama iblis. Iblis, waktumu sudah selesai. Sekarang kamu masuk kandang. Langsung kutuk iblisnya masuk kandang. Nggak perlu perang-perang, luar biasa sampai gemeter-gemeter. Nggak ada Allah gemeter melawan iblis itu. Coba lihat kalau bagaimana Tuhan Yesus mengusir iblis. Ada enggak pakai gemeter-gemeter? Ya, lalu teriak-teriak Tuhan Yesus. Keluar. Enggak keluar. Setan ini buandel ya toh. Enggak ada itu. Langsung Tuhan Yesus bilang, keluar. Langsung keluar. Oh, zaman sekarang banyak pendeta ngusir bolak-balik gak metu-metu iblis sih. Ya toh. Wis teriak-teriak ngotot ya toh. Gak keluar-keluar iblis sih. Ya, karena dia ngusir enggak tahu ngusir dengan apa itu. Kalau Tuhan Yesus itu enggak ada apa-apanya, iblis itu enggak ada apa-apanya. Ya, musuh yang terakhir itu maut. Apa itu maut? Maut itu yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus, yang memang adalah hukuman untuk manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa, upah dosa adalah maut. Maut adalah terpisah dari Allah. Tuhan Yesus harus mengalami terpisah dari Allah. Ini suatu misteri yang tidak terpecahkan sepanjang zaman. Tapi yang pasti Tuhan Yesus harus bayar maut dengan maut. Tuhan Yesus tidak bayar maut dengan kebaikan. Tidak ada itu maut dibayar dengan kebaikan. Kalau mau bisa dibayar dengan kebaikan, Tuhan Yesus tidak usah turun. Cukup saudara dan saya melakukan kebaikan. Tuhan Yesus juga tidak membayar hutang dosa manusia dengan penderitaan fisik. Meskipun memang Tuhan Yesus mengalami penderitaan fisik, tapi bukan itu poinnya membayar dosa, membayar upah dosa. Karena apa? Kalau penderitaan fisik bisa mengurangi dosa kita, mari kita sekarang menyiksa tubuh kita untuk dosa kita makin dikurangi. Gak ada yang bisa mengurangi akibat dosa yaitu maut, kecuali Kristus mengalami maut dan menggantikan manusia dengan jumlah yang
tak terbatas, dalam arti kemampuannya tak terbatas, tapi disediakan kepada orang-orang pilihannya. Itulah musibah terbesar. Saudara pernah nggak membayangkan gambaran bagaimana Allah Tritunggal terpisah? Sampai dikatakan bumi gelap 3 jam pada waktu itu. Gambaran murka Allah atau ketidakrelaan Allah. Tapi harus dijalani demi kasihnya kepada manusia. Itulah pergumulan paling hebat dari Tuhan Yesus. Bukan takut mati fisik. Mati fisik bagi Tuhan Yesus dikatakan dalam satu kalimat, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Enggak ada ketakutan. Jelas, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Larinya jelas, mau kemana? Dan itu juga dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada penjahat yang di sampingnya. Dan mengatakan, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, tidak di neraka. Ini banyak orang Kristen yang juga masih salah. Dipikir Tuhan Yesus setelah mati masuk neraka. Salah besar. Kalau masuk neraka, penjahatnya kecelik. Betul nggak? Karena Tuhan Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Setelah Tuhan Yesus mati masuk neraka. Loh, kok neraka Tuhan? Ya itulah iklannya. Enggak, benar-benar ke rumah Bapa, ke Firdaus. Lalu kenapa pengakuan iman rasuli mengatakan mati turun ke dalam kerajaan maut? Nah itu Pak, kan pengakuan iman rasuli Pak, setelah mati turun ke dalam kerajaan maut. Ingat, pengakuan iman rasuli bukan menceritakan kronologis. Pengakuan iman rasuli itu adalah statement of faith. Statement of faith itu artinya pernyataan iman dalam poin-poin yang disebutkan. Jadi itu pengakuan iman itu poin-poin pengakuan iman, bukan urutan peristiwa. Memang pernah dibicarakan dalam beberapa sidang gereja untuk merubah urutan dari turun ke dalam kerajaan maut, dirubah posisinya. Tapi karena ada pernyataan bahwa ini memang bukan urutan kronologis, tapi pengakuan iman. Makanya judulnya kan pengakuan iman. Bukan urutan peristiwa. Oke. Jadi kembali ke sini. Untuk saudara mengalami kebahagiaan yang paling sejati, yaitu berdamai dengan Allah. Allah Tritunggal mengalami musibah terbesar, yaitu harus mengalami keterpisahan. Memang banyak beberapa orang mencoba menganalisa keterpisahannya itu begini. Menurut saya itu memang misteri yang kita tidak pernah bisa menguraikan dengan jelas bagaimana terpisah. Tapi yang pasti terpisah itu menggantikan saudara dan saya yang seharusnya mengalami keterpisahan dengan Allah dalam kekekalan. Jadi musibah terbesar bagi orang percaya adalah terpisah dari Allah selama-lamanya dalam kekekalan sudah dibayar oleh Kristus. Itulah kebahagiaan terbesar. Kebahagiaan terbesar Anda berada di atas musibah terbesar dari Allah Tritunggal. Biarlah ini boleh menjadi perenungan bagi kita semua menjelang Natal. Tuhan memberkati. Amin.